Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Juanda dengan NIM 85735574 dengan jurusan SPGSD, akan melaksanakan memenuhi persyaratan yaitu tugas perspektif global, yang mana perspektif global ini yang saya akan melaksanakan yaitu tentang SDGs 17, yang mana SDGs 17 ini merupakan agenda negara-negara PBB untuk mensejahterakan masyarakat global. Yang akan saya terangkan yaitu poin ketiga, yang mana kehidupan sehat dan sejahtera. Kehidupan sehat dan sejahtera tercantum dan kesehatan adalah hak manusia, hal yang mendasar bagi setiap manusia untuk mewujudkan potensi maksimalnya. Kesehatan tidak tergantikan bagi kehidupan manusia sehingga diakui sebagai hak asasi manusia. Hak asasi kesehatan ditegaskan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu pasal 25 paragraf 1 dan ICSR pasal 12. Pasal 12 ICSR 1, negara-negara anggota Kopen mengakui hak asasi orang untuk menikmati standar kesehatan jasmani dan rohani tertinggi dalam tatanan wajar. Yang kedua, langkah-langkah yang diambil oleh negara anggota Kopen untuk mencapai perwujudan penuh hak ini harus mencakupi hal-hal yang diperlukan untuk mencapai perwujudan penuh hak ini. Untuk yang pertama yaitu penyediaan pengurangan tingkat kelahiran mati dan kematian bayi serta perkembangan anak yang sehat. Yang B-nya perbaikan seluruh aspek kebersihan lingkungan dan industri. Yang C-nya pencegahan, perawatan, dan pengendalian epidemi, endemi, serta penyakit terjangkit pekerjaan yang lainnya. Yang D-nya penciptaan kondisi yang akan menjamin tersedianya seluruh layanan dan perhatian kesehatan ketika sakit. Adapun yaitu target nasional terkait kesehatan, di antaranya di SDGs ini global bertujuan mencapai 12 target terkait kesehatan. Dari 12 target tersebut, pemerintahan Indonesia memandang 8 diantaranya sejalan dengan RPJMS 2015 sampai 2019. Target global yaitu pada tahun 2030 mengurangi rasio kematian ibu global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Target nasional peningkatan status kesehatan perempuan dan anak. Yang kedua, peningkatan akses dan kualitas perawatan kesehatan bagi perempuan dan reproduksi. Indikator nasional yang A, penuh jumlah kematian ibu menjadi di bawah 250 per 100.000 kelahiran pada 2019, dalam kurung yaitu 2015.2306. Peningkatan persentase kelahiran di fasilitasi kesehatan hingga 85% pada 2019. 75% peningkatan persentase kelahiran yang dibantu negara kesehatan terampil hingga 95%. Hal yang selanjutnya yaitu pada tahun 2030 mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan anak balita dan semua negara, bertujuan mengurangi kematian neonatal hingga setidaknya 12 per 1000 kelahiran hidup dan kematian balita hingga setidaknya 25 per 1000 kelahiran hidup.
Yang ketiganya pada 2030 mengakhiri epidemis AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis terabaikan lainnya, serta melawan HIV, penyakit akibat air dan penyakit menular lainnya. Target global selanjutnya yaitu pada tahun 2030 mengurangi sebesar sepertiga kematian prematur akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan, serta mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan rohani. Memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahguna obat, termasuk penyalahgunaan obat, narkotika, dan alkohol. Yang selanjutnya yang keenam, pada 2020 menurunkan jumlah kematian dan korban luka akibat kecelakaan lalu lintas hingga setengahnya. Yang ketujuh, pada 2003 menjamin akses universal kepada layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk KB, informasi dan pendidikan, serta integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Yang kedelapannya yaitu yang kedelapan, mencapai percakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada layanan perawatan kesehatan dasar berkualitas, serta akses kepada obat dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semuanya. Target nasional, adapun target nasional yang keduanya, peningkatan kendala atas penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan kesehatan lingkungan. Nah, yang selanjutnya, peningkatan kendali atas penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan kesehatan lingkungan. Yang keduanya, peningkatan kualitas dan akses kepada fasilitas kesehatan mental dan rehabilitas pecandu obat-obatan. Peningkatan ketersediaan rehabilitas sosial bagi korban penyalahgunaan zat terlarang. Yang selanjutnya, peningkatan implementasi P4GN. Yang selanjutnya, peningkatan prevalensi penggunaan kontrasepsi semua metode. Peningkatan prevalensi penggunaan kontrasepsi model jangka panjang, menurun usia melahirkan remaja atau usia 15 sampai 19 tahun. Tingkat kesuburan berdasarkan umur atau ASPR. Adapun indikatornya yaitu indikatornya penurunan tingkat mortalitas hingga 24 per 1000 kelahiran pada 2019. Penurunan tingkat kematian neoti hingga 14 per 1000 kelahiran pada 2019. Peningkatan presentasi kunjungan pertama senatol KN1 hingga 90% pada tahun 2015. Penurunan prevalensi HIV menjadi kurang lebih 0,5% pada 2019. Penurunan prevalensi tuberkulosis TB menjadi 245 per 100.000 populasi pada 2019. Peningkatan jumlah kabupaten atau kota dengan pemberantasan malaria hingga 300 pada 2019. Peningkatan valensi kabupaten atau atau kota yang menerapkan deteksi awal hepatitis B untuk mengelompokkan beresiko hingga pada 80%. Itu merupakan target nasional dan target globalnya. Adapun selanjutnya yaitu analisis kesenjangan. Terdapat 3 area utama yang tersedia: aksesibilitas dan kualitas sistem perawatan.
Kesehatan yang perlu diperkuat sesuai dengan target pembangunan nasional pemerintahan Indonesia yang untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk masyarakat yang lebih berkelanjutan dan akan menggapai apa saja yang diinginkan, yaitu tentang kesehatan dan kesejahteraan pada tahun 2030. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.